sehat itu. Oh iya benar, pagi ini ada rencana coaching ya dengan Bu Emma. Iya betul Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Emma. Ya, baiklah Bu Nur, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Maka dari itu saya nanti akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan Bu Nur kepada Bu Emma. Dan insya Allah jam 8.30 saya akan melaksanakan coaching dengan Bu. Apakah Bu Nur sudah siap untuk melaksanakan proses coaching kepada Bu Emma? Insya Allah siap. Oke, baiklah sebelum mulai coachingnya, ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan dan nanti saya akan bertanya kepada Bu Nur ya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati itu adalah apakah Ibu sudah melakukan percakapan coachingnya nanti sesuai dengan alur Tirta. Kita ketahui ya Bu bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya nanti saya juga akan mengamati apakah percakapan coaching nanti itu sudah berdasarkan pada prinsip coaching ya Bu ya. Prinsip coaching itu kan antara lain membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coaching ya Bu ya. Nah, selanjutnya nanti kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan adalah yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan dengan seksama. Maksudnya bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach ya Bu ya nanti ya. Kemudian bisa juga nanti memberikan pertanyaan yang terbuka kepada coach serta bisa merangkum pernyataan dari coach yang apa ya Bu ya, dan nanti bisa memberikan apresiasi kepada coach. Apakah Bu Nur sudah siap? Insya Allah siap Ibu, saya akan melakukan coaching ini dengan Bu Emma dengan rubrik penilaian yang Ibu sebutkan seperti tadi, dengan poin sesuai dengan alur Tirta, terus sesuai dengan prinsip coaching dan juga kompetensi inti coaching. Oke, baiklah izinkan saya bertanya ya Bu ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nur kembangkan ya? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi inti coaching, diantaranya present, kehadiran penuh, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus yang ketiga mendengarkan dengan seksama. Kira-kira Bu, dari ketiga kompetensi tersebut kompetensi mana yang nanti spesifik akan saya observasi Bu? Yang lebih spesifik untuk observasi, saya akan mengajukan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan seksama. Oke. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan dilakukan pada sesi coaching ini apa ya Bu nanti Bu? Untuk indikator sendiri, saya ingin mencapai kemampuan menyimak dan lebih melihat lebih banyak mendengar, maksudnya dengan bebas dari asumsi. Dan yang kedua, mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari pendengar tadi. Oke, baiklah demikian Bu kegiatan pra observasi kita kali ini ya Bu ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu detail dan rinci tentang kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi nanti. Silakan nanti Bu Nur melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Emma. Nanti setelah coaching kita bertemu sejenak lagi ya Bu ya untuk berbincang nanti tentang hasil proses coaching. Bagaimana Bu? Siap Ibu, nanti setelah ini saya akan berbincang dengan Ibu untuk menyampaikan hasil coaching. Baik, selamat bercoaching Ria. Terima kasih Ibu.
melakukan coaching ya. Ini kenapa ini kok Mbak Emma, Bu Emma kok perlu coaching dengan saya? Ya, jadi saya sudah nggak sabar menunggu sekarang itu pengen melakukan coaching itu, pengen cerita dengan Bu. Jadi saya itu ada sedikit masalah Bu yang membuat pikiran saya itu jadi pikiran terus galau gitu lah Bu. Jadi saya itu dituntut ya dari sekolah, dari kepala sekolah itu agar tahun ini siswanya itu lulus 100%. Nah, sedangkan pada kenyataan kelas saya, kelas 5 itu ada satu anak yang jarang berangkat sekolah. Oh seperti itu ya masalahnya. Jadi tema ini dituntut sama kepala sekolah agar kelas 6 nanti lulus 100% ya. Nah, tetapi ada permasalahan dengan salah satu siswa ya. Nah kira-kira apa ini yang Bu Emma harapkan ya dari perbincangan kita pagi ini? Yang saya harapkan, saya sebagai wali kelas, saya sebagai guru itu pengen yang lulus siswanya itu lulus 100% gitu ya. Kalau saya ada guru yang menginginkan atau muridnya tinggal di sini, pasti kan tidak. Nah, tapi gimana caranya ya Bu? Itu satu murid saya, kebetulan itu murid perempuan pada itu, namanya Mbak Okta. Mbak Okta itu jarang tidak berangkat sekolah, jadi satu minggu itu berangkat 2 kali, 3 kali, nanti tidak berangkat. Nanti minggu berikutnya tidak berangkat lagi, satu minggu full seperti itu. Jadi pada saat kelas saya melakukan ulangan harian, terus ada ulangan tengah semester, bahkan ulangan semester pun Mbak Okta tidak mengikuti itu. Ya meskipun setelah jadwal ulangan itu selesai, Mbak Okta berangkat, saya memberikan ulangan susulan. Tapi wong yang namanya ulangan susulan ya Bu, hasilnya itu pasti beda dengan ulangan bareng yang dengan teman-temannya. Itu pasti kan anak kan ada yang minder, ada yang takut, terlebih kalau disuruh mengerjakannya itu di kantor di ruang guru seperti itu. Jadi harapan Bu Emma itu ya tetap ya sebagai wali kelas itu pengen 100%. Bukan tetapi tadi salah satu siswa
Mbak Okta kan jawabannya seperti itu, jadi tidak menemukan jawaban. Ya, bagus juga sih ya, tadi mau melakukan apa itu memanggil orang tua ya. Iya. Tapi kira-kira menurut Bu Emma tingkat keberhasilannya ini bisa nggak ya untuk menyelesaikan masalah ini dengan memanggil orang tua, atau ada teman yang ingin diajak untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau biasanya itu yang sudah di sekolah saya, kalau orang tua itu dipanggil di sekolah itu untuk datang itu memenuhi undangannya, kayaknya entah itu takut, entah itu apa, karena nggak mudah diri begini. Planningnya nanti mungkin kalau memang saya mengambil orang tua yang orang tidak berdiri di sekolah, saya akan melakukan fisik kemudian dengan membawa atau mengajak teman saya gitu. Yang di sini itu nanti yang akan saya ajak itu adalah guru kelas 5 yang guru wali kelasnya Mbak Okta. Siapa tahu dengan saya mengajak guru kelas 5-nya dulu, nanti Mbak Okta mau bercerita karena kan sudah diajar 1 tahun, otomatis lebih dekat dengan guru kelas 5 ketimbang dengan saya yang baru mengajar di kelas 5 seperti itu. Bagus itu ya, berarti langsung melakukan visit ya, untuk menemui orang tuanya dan mendengarkan cerita dari orang tua Mbak Okta tadi dengan guru kelas 5 yang kemarin ya. Itu sudah bagus. Akan tetapi kan di sini tadi yang menginginkan kelulusan 100% ya. Iya. Ini kira-kira kalau seperti itu ketercapaiannya itu sudah memenuhi atau perlu upaya lagi ini? Ya, mungkin kalau untuk masalah yang ini nanti pada saat orang tuanya Mbak Okta mau dari sekolah, nah saya kan mau sharing, mau cerita masalahnya apa, saya berinisiatif atau punya rencana itu akan mengajak IPS. Jadi nanti ada saya, IPS sama orang tuanya Mbak Okta. Jadi IPS itu bisa mendengar secara langsung masalah yang terjadi, mengapa Mbak Okta itu tidak berangkat. Dan kalau sudah seperti itu kan berarti IPS itu tahu keadaan yang sebenarnya. Jadi mungkin dengan seperti itu jika nanti pada akhir tahun pelajaran ini kok yang terpaksa memang Mbak Okta tidak berangkat terus, nah berarti kan guru kepala sekolah itu sudah tahu keadaannya, mungkin bisa lah ya tidak menuntut saya agar bisa meluluskan 100% siswanya, walaupun dalam hati saya sendiri ya kayaknya dia lulus 100%. Ini sudah bagus sekali nih, karena di sini Bu Emma tadi sudah melakukan visit, terus tadi melakukan pendekatan dengan mengajak guru wali kelas 5-nya dulu, dan di sini juga mengajak kepala sekolah ya, kepala sekolah melakukan pendekatan agar kepala sekolah tahu sendiri cerita dari orang tua Mbak Okta ya, dengan pertemuan dengan orang tua Mbak Okta dan juga Bu Emma sendiri dan juga ibu kepala sekolah. Bagus ini Bu Emma menurut saya. Nah, kira-kira kapan ini rencananya Bu Emma untuk melakukan semua itu? Ya, rencananya saya akan memanggil orang tuanya itu besok, kalau tidak lusa itu. Jadi dalam minggu inilah, jadi agar cepat selesai ini masalahnya gitu, biar nanti ada perubahan Mbak Okta gitu kan, mungkin dengan minggu ini selesai, minggu depannya dan seterusnya Mbak Okta bisa berangkat terus seperti itu. Oke, berarti minggu ini ya, Bu Emma ya. Nah, kira-kira biar saya tahu ini progresnya tentang keberhasilannya ini. Mudah-mudahan sih berhasil. Kapan ini saya bisa tahu keberhasilannya? Nanti setelah selesai saya berbincang dengan orang tuanya Mbak Okta, nanti kira-kira saya bisa ketemu dulu sekitar jam 10 bisa. Bisa pas itu jam 10 hari Sabtu saya ada waktu luang. Saya menginginkan ini cerita dari Bu Emma, mudah-mudahan berhasil ya Bu Emma ya. Saya ucapkan terima kasih Ibu, saya sudah bohong, saya sudah lega, sudah tidak pikiran lagi, dan saya mantap untuk mengambil upaya yang tadi menjadinya lebih mantap setelah bercerita dengan guru. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya Bu Emma, sama-sama, sukses selalu ya Bu Emma ya, semuanya. Mudah-mudahan 100% lulus. Amin. Amin.
kegiatan coaching tadi, Bu? Nah, perasaannya cukup senang ya karena tadi responnya enak, lumayan lega kayaknya dengan melakukan coaching tadi. Seperti itu. Iya, iya. Pada saat coaching tadi kan kita merujuk pada indikator ketercapaian diri ya, untuk pengembangan kompetensi yang Bu Nur harapkan. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Bu Nur lakukan tadi terhadap coaching? Nah, saya melakukan sesuai dengan indikatornya ya. Bisa juga menanyakan tujuan emang itu melakukan coaching. Terus saya juga berusaha menanyakan pertanyaan yang bisa membuat emang ini menggali setiap permasalahannya. Dan saya juga menggunakan sama itu biar saya itu tahu permasalahannya. Jadi sudah tercapai ya, Bu ya? Insya Allah. Ya. Baik, Bu Nur, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya, Bu ya. Ada beberapa catatan ini, Bu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Ibu sudah melakukan kegiatan coaching itu sesuai alur cerita ya, Bu ya. Dimana tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi sampai pada tanggung jawab ya, Bu ya. Bu? Kemudian dari percakapan yang tadi Bu Nur dengan coaching itu tadi saya juga sudah melihat sudah bisa memancing ya, Bu, sudah bisa memancing untuk coachingnya ini punya komitmen mengenai rencana aksi yang akan dilakukan. Itu luar biasa sekali, Bu Nur. Nah, jadi selain itu Ibu juga saya lihat sudah melakukan coaching itu sesuai prinsip-prinsip coaching ya, Bu, tadi sense, kemudian mendengar secara aktif, kemudian juga saya tadi melihat Bu Nur juga mengajukan pertanyaan yang menurut saya berbobot ya, Bu ya. Jadi menurut saya kompetensinya sudah tercapai ini, Bu Nur. Seperti itu, Bu Nur. Alhamdulillah kalau semua kompetensi sudah tercapai, Bu Nur ya. Jadi alhamdulillah saya bisa melakukan coaching dengan baik dan mudah-mudahan saya bisa mengembangkannya lagi ya, Bu Nur ya. Iya, kalau menurut Bu Nur dari hasil coaching tadi kira-kira kompetensi apa nih yang mau dikembangkan lagi? Nah, kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu pertanyaan yang berbobot. Kalau tadi saya sudah berusaha untuk mendengarkan dengan sesama, namun sepertinya kok saya perlu ini mengembangkan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu. Baiklah, Bu, semoga kompetensi yang Bu Nur ingin kembangkan lagi itu bisa sesuai harapan Ibu ya, Bu, tercapai ya, Bu ya. Oke, kira-kira ada hal lain atau tidak, Bu, yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini? Nah, ini saya mau menyampaikan mudah-mudahan ya dalam proses coaching tadi itu bisa memberikan solusi untuk setiap permasalahannya. Dan permasalahan itu bisa tercapai dengan yang diharapkan. Saya juga ingin ini, ya, saya juga mengembangkan apa yang saya pelajari ini Bu tentang coaching ini. Sebenarnya itu sangat bermanfaat menurut saya. Ya, bisa memberi setiap permasalahan dan memberikan solusi seperti itu. Atau Bu Nur sudah memberi kesempatan saya untuk bisa mengamati ya, Bu, atau menjadi observer kegiatan coachingnya Bu Nur dengan Bu Emma. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti kita semua menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Amin. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Nur. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Nur sudah mau menjadi observer untuk saya. Terima kasih ya Bu Nur ya. Oke, sama-sama Bu Nur.